pemirsa, jumpa kembali dengan channel YouTube Opini Fad. Dalam konten kali ini, saya akan mencoba mengulas pikiran saya tentang penetapan tersangka Baradae dalam kasus kematian Brigadir J di rumah seorang Kadif Propam nonaktif Polri. Awalnya, Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Komnas HAM, Baradae ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan atas pengakuannya. Komnas HAM mengatakan Baradae mengaku bahwa dialah yang saling beradu tembak-menembak dengan Brigadir J. Namun, pemberitaan yang saya baca, Baradae di saat di BAP oleh tim sus Polri, bentukan Kapolri langsung, di sana dituliskan bahwa Baradae mengaku bukan dialah yang menembak Brigadir J. Kemudian, dari pengakuan tersebut, tim sus yang dibentuk oleh Kapolri segera membawa Baradae menuju ke tempat Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo. Harusnya, apabila berita itu benar, maka Pak Kapolri semestinya sudah mengantongi nama siapa pelaku penembak sebenarnya. Karena apabila seseorang anggota kepolisian telah dibawa ke hadapan pimpinan tertingginya, yaitu Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, tentu berdasarkan pengakuan Brigadir J di hadapan penyidik tim sus, otomatis Baradae di hadapan Kapolri pasti akan dengan tegas mengatakan bahwa memang bukan dialah pelaku penembak sebenarnya. Lantas siapa pelaku penembak sebenarnya? Padahal awalnya Baradae mengakui bahwa dia terlibat aksi tembak-menembak dengan Brigadir J. Bahkan juga dituliskan dalam berita tersebut bahwa Baradae menembak Brigadir J dari jarak lebih kurang 2 meter. Artinya Baradae awalnya mengakui bahwa dialah yang melakukan penembakan tersebut. Namun, temuan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa Baradae tersebut tidak ahli dalam menembak. Padahal, konferensi pers pertama saat kematian Brigadir J diumumkan, Kapolres Jakarta Selatan mengatakan bahwa Baradae tersebut adalah seorang ahli yang menembak, seorang ahli penembak. Namun, itu dibantah oleh keterangan LPSK. LPSK menemukan bahwa Baradae bukanlah seorang ahli menembak dan dia juga bukan seorang ajudan, melainkan hanya sopir. Lantas bagaimana seorang anggota yang menjadi sopir ajudannya atau sopir seorang pejabat Polri bisa menguasai senjata jenis Glock yang kita tahu harganya sangat mahal? Apakah dia mengantongi surat izin memegang senjata tersebut atau tidak? Atau adakah orang yang meminjamkan dia senjata tersebut? Pasalnya, penetapan tersangka Baradae dikenakan pasal 338 junto 56 atau 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 menyebutkan bahwa apabila ada orang yang menyuruh atau ikut terlibat dalam aksi pembunuhan, maka akan diancam penjara. Lantas,
Berdasarkan senjata jenis Glock yang harganya sangat fantastis, tidak mungkin, secara logika, tidak mungkin dikuasai atau dimiliki oleh seorang polisi dengan pangkat Barada. Berdasarkan itulah, siapa yang meminjamkan senjata atau memberikan senjata jenis Glock tersebut kepada Baradae. Maka dari pasal yang disangkakan terhadap Baradae tersebut, muncul opini dari benak saya, siapa yang memberikan pinjaman pistol jenis Glock tersebut. Kemudian pengacara Baradae yang saat mereka menandatangani kerjasama atau MOU dengan Baradae soal kuasa hukum dan pengacara, mereka mengakui bahwa mereka membela Baradae karena jiwanya terpanggil. Mereka bersumpah untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia yang apabila berada di posisi yang sama seperti di posisinya Baradae sekarang ini. Dan bahkan mereka tidak segan menyebutkan bahwa Baradae tersebut seorang pahlawan. Mereka menganggap Baradae seorang pahlawan karena telah berusaha menyelamatkan istri seorang jenderal polisi yang merupakan majikannya, yang merupakan pimpinannya. Dari mereka, Baradae menyelamatkan istri jenderal tersebut dari kasus pelecehan seksual, dugaan kasus pelecehan seksual. Namun, pengacara Baradae setelah 3 hari penetapan tersangka terhadap Baradae menyatakan mundur dari gelanggang. Pengacara Baradae, kuasa hukum Baradae tidak lagi membela Baradae, tidak lagi memberikan perlindungan hukum atau bantuan hukum kepada Baradae. Itu sangatlah sebuah misteri, menjadi sebuah pertanyaan besar hingga hari ini, di mana pengacara Baradae awalnya menyanjung atau memuji tindakan yang dilakukan Baradae, dan mereka juga berani menyebutkan Baradae sebagai sosok pahlawan. Namun di tengah perjalanan mereka mundur. Saya ingat di saat diskusi di forum diskusi ILC, salah satu pengacara Baradae tengah berdiskusi dengan narasumber yang lain di program diskusi ILC tentang penetapan tersangka Baradae. 2 orang narasumber di forum tersebut, yang salah satunya ahli forensik dan satunya lagi merupakan mantan jenderal bintang 2. Di saat ahli forensik tersebut menyatakan bahwa ada kode senyap yang biasa bergerak di institusi atau di tubuh kepolisian di dunia manapun. Nah, sementara mantan jenderal bintang 2 tersebut lebih kasar bahasanya, yaitu polisi cenderung melindungi aib yang ada di institusi mereka. Lantas, apakah pengacara Baradae tersebut mundur karena memahami apa yang dikatakan oleh narasumber ILC tersebut, ahli forensik dan jenderal bintang 2, yang narasi mereka sama tapi pengucapannya berbeda. Yang pertama, ahli forensik mengatakan adanya kode senyap yang biasa di tubuh kepolisian di dunia manapun atau di negara manapun. Sementara mantan jenderal bintang 2 mengatakan polisi senantiasa melindungi aib yang ada di dalam tubuh institusi mereka. Apakah karena itu? Apakah karena hal tersebut pengacara Baradae mengundurkan diri? Lama berita tersebut bertahan tentang penetapan tersangka Baradae, kemudian mundurnya
pengacara Baradae dari gelanggang. Setelah itu muncul lagi berita hangat tentang kedatangan Brimob ke Bareskrim Polri. Puluhan, mungkin ada 30, lebih kurang 30 anggota Brimob berpakaian lengkap, ada yang membawa senjata dan kemudian membawa tas hitam, datang ke Bareskrim Polri. Salah satu pejabat di Bareskrim Polri tersebut mengatakan itu permintaan Mabes, permintaan Bareskrim Polri untuk perlindungan. Perlindungan dari apa? Siapa yang mengancam Bareskrim Polri? Apa yang terjadi? Akankah intelijen mendapatkan informasi? Apakah intelijen mendapatkan informasi tentang adanya sekelompok orang mungkin yang mau menyerang Bareskrim Polri? Sehingga Bareskrim Polri meminta secara resmi kepada Satuan Brimob untuk datang ke kantor mereka guna melindungi Bareskrim. Nah, 1 jam setelah itu, atau mungkin malam harinya, muncul berita hangat lagi. Irjen Verdi Sambo dibawa ke Brimob, ke Mako Brimob, terkait kematian Brigadir J. Apakah ini buntut dari pernyataan Kapolri di saat konferensi persnya yang mengatakan bahwa ada 4 perwira atau pejabat Polri yang dalam tanda kutip diamankan terkait dugaan penghilangan dan perusakan barang bukti. Apakah Bapak Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob untuk menjalani pemeriksaan terkait penghilangan atau perusakan barang bukti tersebut? Kalaulah semua asumsi-asumsi yang kita bangun ini, yang dibangun oleh masyarakat, yang diberitakan oleh media adalah yang benar, maka Bapak Irjen Verdi Sambo layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kalau tidak benar semua itu, kalau hasil penyelidikan menyatakan bahwa Bapak Verdi Sambo tidak terkait dalam kasus kematian Brigadir J dan tidak terkait dalam kasus penghilangan dan perusakan barang bukti, maka Bapak Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Polri, harus dibersihkan namanya dan dikembalikan ke pangkat atau ke jabatannya yang dimana dia dinonaktifkan. Jabatan dia terakhir adalah Kadif Propam. Jika dia tidak terkait, maka kepolisian wajib untuk mengembalikan jabatan dia itu. Kemudian, setelah dinyatakan, diselidiki, dan hasilnya Pak Sambo tidak terlibat, maka kasus pelecehan atau dugaan pelecehan seksual terhadap istrinya harus segera diselesaikan oleh kepolisian. Nama baik Pak Verdi Sambo dan keluarganya harus dibersihkan, harus dikembalikan, harus dipulihkan, dan dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh istrinya harus segera diusut. Namun, apabila Bapak Irjen Verdi Sambo terlibat dalam pembunuhan atau dalam penembakan Brigadir J atau tewasnya Brigadir J, maka Pak Verdi Sambo wajib ditahan dan dihukum sepantasnya. Nah, kemudian Baradae juga harus diberikan sanksi terlepas dari tekanan yang ia terima saat ini. Kenapa dia harus diberikan sanksi? Karena pertama, awalnya dia mengakui sendiri bahwa ia yang terlibat dalam aksi tembak-menembak dengan Brigadir J. Dan pengakuan yang mengatakan Baradae menembak dari jarak 2 meter itu harus diungkap. Kemudian, apabila Baradae tersebut memang bukanlah pelakunya, tetap
juga dia harus diberikan sanksi karena pengakuannya yang berbeda-beda. Di saat diperiksa Komnas HAM, dia mengakui bahwa dialah yang menembak. Dan Komnas HAM pun mengatakan penetapan tersangka Baradae berdasarkan pengakuannya sendiri. Namun, di saat ia diperiksa oleh penyidik tim sus bentukan Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, di hadapan penyidik tim sus, dia mengakui bukan dialah yang menembak Brigadir J. Karena kode etik tersebutlah yang dilanggar oleh Baradae, maka pantas Baradae untuk diberikan sanksi. Ya mungkin sanksi penundaan kenaikan pangkat atau sanksi yang lain. Nah, jika Baradae mengakui atau tidak mengakui bahwa dialah yang menembak Brigadir J, lantas kemana keluarga Baradae? Apakah keluarga Baradae, bapaknya yang dikatakan hanya seorang sopir truk dan ibunya yang merupakan seorang ibu rumah tangga, apakah kedua orang tuanya telah mengetahui dan keluarga besarnya telah mengetahui penetapan tersangka Baradae tersebut? Dan apakah mereka juga telah mengetahui bahwa Baradae bukanlah orang yang menembak Brigadir J? Kalaulah keluarga Baradae sudah mengetahui hal tersebut, maka keluarga Baradae harus diberikan bantuan hukum guna menyelamatkan karir anaknya. Karena pengakuan tersebut, pengakuan yang baru dari Baradae, yang mengaku bahwa bukanlah dia yang menembak Brigadir J, harus diselidiki. Kenapa di awal dia mengaku dialah yang menembak Brigadir J? Apakah ada orang yang menekan Baradae dan memaksa Baradae untuk mengakui perbuatan tembak-menembak atau kematian Brigadir J adalah ulah dia, adalah perbuatan dia? Apakah ada yang memaksa? Seperti yang dikatakan oleh pakar hukum tata negara, Baradae korban atasannya. Ini harus diselidiki. Dengan dibawanya Bapak Ferdi Sambo ke Makobrimob, penyelidikannya harus sampai ke sana. Benarkah dia yang menghilangkan dan merusak barang bukti? Apakah dia yang memaksa Baradae untuk mengakui bahwa kematian Brigadir J adalah perbuatan Baradae? Maka itu Kapolri yang sangat berwibawa ini, Kapolri yang sangat menjaga hukum ini tegak seadil-adilnya, harus mengusut tuntas kasus ini. Dan apabila jika benar Baradae telah dibawa oleh penyidik tim sus bentukan Kapolri ke hadapan Bapak Listio Sigit Prabowo langsung, maka saya sangat yakin sekali bahwa Pak Kapolri telah mengantongi nama seseorang yang menjadi pelaku sebenarnya. Maka dari itu, mari kita tunggu hasil pemeriksaan Brimob terhadap Jenderal Bintang 2 Bapak Ferdi Sambo. Demikian opini Fad kali ini. Jika Anda setuju dengan pola pikir dan sepemahaman dengan saya, subscribe channel YouTube saya dan bagikan sebanyak-banyaknya. Namun, apabila Anda kurang setuju dengan logika pikiran saya dan kurang sepemahaman dengan saya, mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di channel YouTube Opini Fad.